Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Bagas Riki Haji Hermawan. Pada video kali ini saya akan share membagikan sebuah pengetahuan tentang nama-nama bagian pada instrumen rebab Jawa. Mungkin dengan adanya video ini bisa sedikit membantu dan syukur berguna untuk teman-teman dan adik-adik saya yang baru mengenal rebab dan akan belajar alat musik rebab Jawa. Baik, untuk menyingkat waktu, kita langsung beralih ke alat musik rebab Jawanya. Oke, di sini sudah ada instrumen rebabnya secara utuh. Sekarang kita mulai dari bagian yang paling atas. Nama bagian instrumen rebab yang paling atas, yang ini namanya menur. Kira-kira sampai di sini. Ini namanya menur, bagian yang paling atas pada rebab. Lalu di bawah menur, ini menur, lalu di bawahnya dari sini sampai di bagian ini, kira-kira segini, ini namanya irah-irahan. Irah-irahan. Lalu masih di bagian atas, di sini ada dua bagian ini. Pada bagian ini dari sini sampai sini, ini namanya mangol. Ini namanya mangol. Ini juga sama, ini namanya mangol. Lalu ke bagian yang agak pinggirnya ini, selanjutnya yang seperti lingkaran, ini namanya kupingan. Kalau di manusia telinga, ini namanya kupingan. Yang di sini dan pada bagian ini sama, namanya kupingan. Lalu setelah bagian kupingan ada bagian kecil di sini. Ini namanya melaten. Kenapa disebut melaten? Karena seperti bunga melati atau melati. Ini di sini juga ada. Oke. Lalu ke bagian selanjutnya, di sini di bawah irah-irahan ini ada dua lubang untuk jalur kawat rebab ke steman. Mangol ini gunanya untuk nyetem, untuk melaras rebab. Nah, ini kawatnya itu lewat irung-irungan, ada dua lubang di sini. Dan yang ini namanya kawat rebab. Ini dari bahan logam. Lalu ke bagian yang ini, panjang ini namanya watangan. Lalu di bawah watangan, bagian bawah watangan di sini, ini namanya popor dhuwur atau popor atas. Kalau ada popor atas, pasti ada yang bawah. Untuk yang bawah di sini, ini namanya popor bawah atau popor ngisor. Oke, sekarang ke atas dulu. Di bagian popor atas ini ada yang ini, bagian ini keseluruhan ini namanya bathokan. Pada bagian bathokan yang putih ini namanya babat. Bukan soto babat ya, babat atau tebokan, tapi lebih, kalau di kalangan karawitan itu lebih umumnya, lebih populernya disebut dengan babat. Lalu di sini di baliknya ada baju rebab untuk menghias di sini. Ini namanya dodot. Nah, tuh di balik dodot ini
ada batokan rebab terbuat dari kayu. Kalau dulu itu terbuat dari batok kelapa, tapi karena sekarang sudah mulai susah batok kelapa ya, sudah mulai susah ditemui batok kelapa yang berukuran besar, jadi diganti dengan kayu. Dan di balik dodot ini ada, di bagian batokan ada lubang berjumlah 9, namanya nowo. Itu berjumlah 9, itu mengacu kepada lubang yang dimiliki oleh manusia. Kalau sekarang itu lubangnya itu biasanya hanya 1, mungkin kalau ada yang 1 sampai 4 lubang, tergantung pengrajinnya yang membuat. Kalau dulunya ada 9. Dan di dalam batokan ini ada yang namanya deder. Itu terbuat dari, biasanya dari bahan besi, baja, atau bisa menggunakan kayu. Itu untuk menyambungkan dari bagian watangan, popor atas, batok, dan popor bagian bawah. Bagian bawah ini akan bisa menyambung menjadi satu seperti ini. Sekarang beralih ke bagian depan lagi, batokan bagian depan. Di sini ada ini yang namanya srenten. Srenten ini untuk menyalurkan getaran dari gesekan kawat dan kosok, untuk menyalurkan getarannya ke bagian babat, ke bagian resonator agar bisa berbunyi. Itu. Dan di sini juga ada yang tisu ini. Sebenarnya ini seharusnya menggunakan daun pisang yang masih muda, namanya serawing. Gunanya untuk meredam suara yang kurang diinginkan. Biasanya rebab itu kalau tidak diberi serawing itu biasanya sering ngerik, atau istilah kerennya itu noise. Intinya untuk menghilangkan, untuk meredam, agar untuk menghilangkan suara yang tidak diinginkan. Itu. Lalu di bawahnya, di bawah serawing, di sini ini ada, biasanya menggunakan, ini namanya seser. Biasanya banyak bisa menggunakan benang atau rafia, tapi rafianya dibuat kecil, dibuat serapi mungkin agar tetap tampilannya agar bagus. Diikatkan di sini, gunanya untuk mengunci serawing agar tidak bergeser, gunanya seser. Itu agar stabil di tempatnya. Oke, lalu ke bagian bawah, di sini ada bagian yang kecil nyenil di popor ngisor. Ini namanya cakilan, tempat untuk mengaitkan kawat, namanya cakilan. Lalu ke bagian bawah, di sini ada bagian ini namanya sikilan. Ini namanya sikilan sampai di sini. Lalu yang bagian kecil yang ini, lingkaran, ini namanya palemahan atau lemahan. Itu. Oke, sekarang kita beralih ke bagian penggesek rebab. Ya, sekarang di sini sudah ada alat penggesek rebabnya. Ini wujudnya seperti ini. Ini namanya senggreng atau kosok. Senggreng atau gosok. Itu. Pada bagian senggreng ini
Ini setiap bagiannya juga ada namanya sendiri-sendiri. Sekarang kita mulai dari bagian ini, tempat untuk memegang, gue nyekeli. Ini pada bagian ini namanya gayaman. Lalu ke bagian ini batasannya ibu jari dari sini sampai sini, ini namanya rangkung. Lalu beralih ke bagian ini, batasannya masih sama ibu jari. Bagian ini namanya iwak-iwaan. Lalu yang bagian ujung lengkung ini namanya sirah bajul atau ukel. Oke, lalu ke bagian yang sini, ini ada merah-merah ini, ini namanya lombokan. Lalu pada bagian sini, ini ada senar. Ini kalau di kalangan karawitan biasanya disebut, kalau untuk di senggreng itu bubat. Untuk bahannya, bubat ini dulunya itu dari ekor kuda, tapi karena sekarang susah didapatkannya, jadi diganti dengan senar pancing. Nah, untuk yang suka mancing pasti tahu senar pancing. Itu senar pancing yang, kalau senar pancing menggunakan ukuran yang paling kecil, yang paling lembut. Itu kalau yang bahannya ingin yang lebih bagus lagi, menggunakan senar penggesek biola, itu juga bisa. Oke, untuk senggreng itu dulu ya. Itu tadi untuk senggreng, nama bagian pada senggreng atau kosok itu tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan nama-nama bagian yang ada pada seranten menurut buku tuntunan belajar rebab Bapak Jumadi. Di sini ini adalah tampilan seranten secara utuh. Nah, sekarang ke nama bagiannya. Pada bagian ini atas, ini namanya sirah atau kepala, tapi kalau di kalangan karawitan sering disebut sirah. Lalu di atas sirah, di bagian muka sini ada garis, lihat ya, ada garis. Ini namanya blerekan. Ada garis ini dicowak atau dilegok. Ini tempat untuk menopang kawat rebab, namanya blerekan. Lalu ke bagian bawah di sini, yang ini namanya jonggo. Lalu bagian di sini bawahnya jonggo, di lekukan ini namanya kruingan lekukan ini. Lalu setelah kruingan, di sini ada, dari sini sampai sini, ini namanya bapang. Kruingan lekukan ini, dan ini yang namanya bapang. Lalu yang bagian bawah ini namanya alas. Itu untuk nama-nama bagian yang ada pada seranten. Baiklah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan mengenai nama-nama bagian yang ada pada instrumen rebab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.